Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini coba kita bahas kemungkinan apa yang terjadi ketika terjadi masalah pada komponen fuel system engine diesel. Untuk kali ini yang menggunakan bus pump atau FIP, fuel injection pump. Oke, kita mulai. Bahan bakar solar dari fuel tank dihisap oleh feed pump atau priming pump, kemudian dialirkan menuju fuel filter, dan dari fuel filter dia menuju ke FIP pada bagian barel fuel, dimana ruangan ini adalah menampung fuel yang akan dideliverikan menuju ke nozzle oleh delivery valve. Nah, dari nozzle kemudian disemprotkan ke ruang bakar sehingga terjadi pencampuran antara udara dan bahan bakar. Oke, yang pertama adalah fuel tank. Fuel tank atau tangki solar berfungsi untuk menampung bahan bakar, dan dia adalah komponen yang pertama pada sebuah fuel system. Apabila terjadi kerusakan atau kebocoran, maka solar akan tumpah, akan habis, ketersediaan bahan bakar akan tidak terpenuhi. Kedua adalah kotor. Ketika fuel tank ini kotor, dan ini sangat sering terjadi untuk unit-unit yang usianya lumayan lama ya, ini sering terjadi kotor. Yang kotoran itu berasal nomor satu dari proses pengisian bahan bakar ke dalam fuel tank ini. Kadang ada kotoran-kotoran yang masuk sehingga lama kelamaan menjadi berkumpul di sini dan mengganggu sistem aliran bahan bakar ke sistem yang lain. Dari pengisian, misalnya tempat penyimpanan sebelumnya memindahkan ke fuel tank ini, prosesnya tidak bersih. Nomor dua adalah dari fuel itu sendiri. Dari fuel itu sendiri maksudnya bisa tercampur dengan solar, dengan air, terus pengembunan, kemudian dari endapan solar. Kadang kualitas solar yang di sini tidak selalu bagus, maka timbul jelaga-jelaga yang lama-lama akan seperti lumpur yang mengumpul di bagian bawah fuel tank. Paling sangat sering terjadi adalah kotor ya, fuel tank kotor sangat sering sekali. Ada plastik yang masuk, tanah yang masuk, apa aja kotoran dari luar sangat sering ini. Nah, lama-lama di sini nampung dan akhirnya banyak mengendap terus masuk ke sistem selanjutnya. Di sini buntu ya, di sini buntu. Akhirnya priming pump nggak kuat, dia nggak bisa ngambil fuel dari tangki ini ya, karena nggak ada ya, kesananya ya nggak ada juga. Di sininya pun saringan di sini buntu ya. Ini sangat sering terjadi ya untuk beberapa lokasi, beberapa tempat. Teman-teman juga untuk yang mekanik senior pasti pernah mengalami hal tersebut. Misalnya adalah fuel tank ya, kotor ataupun bocor itu. Yang kedua komponen adalah priming pump. Kerusakan pada priming pump akan mengakibatkan suplai fuel yang menuju ke FIP
ataupun sebelumnya adalah ke fuel filter, ini suplainya nggak maksimal, ngempos. Karena fungsi daripada breathing pump adalah untuk mensuplai fuel agar di FIP selalu tersedia, sehingga si delivery valve di sini sudah ada solar, sudah ada fuel, dia tinggal ngisep terus mengalirkan ke nozzle ya. Andai kata di sini terjadi kerusakan, katakanlah buntu di strainer ya, screen ini, di sini ada saringan ya, saluran masuk yang pada breathing pump itu ada saringan screen, dia saringan yang bentuknya kayak kancing baju itu, ukurannya sebesar diameter daripada baut ya. Ada ball joint yang terpasang di sini. Di sini kotor ya, kesananya tidak lancar, masuk angin ya, istilahnya masuk angin. Kemudian kemungkinan yang selanjutnya yang terjadi di breathing pump ini, cek valve-nya rusak ya. Ini di sini ada dua cek valve rusak, sisi hisap maupun sisi buangnya. Jadi bahan bakar yang disuplai ke sistem, ke FIP ini tidak mampu mengalir dengan maksimal, karena prinsip kerja breathing pump adalah ngisep kebuka ya, yang sisi A sini kebuka, sisi kanan waktu ngisep, kemudian sisi B ini, sisi kiri ini ketutup ngisep, terus ngalir set. Ketika nyuplai ya, dengan ngisep ke atas, ketika nyuplai ke arah kiri sini, katup atau cek valve yang sebelah kanan ketutup dan sebelah kiri kebuka. Lebih jelasnya kita lihat coba. Bentuk gambar dari breathing pump adalah seperti ini ya. Ini kalau kita pertama engine mau hidup, kita kocok ya, manual pakai tangan, makanya ini disebut juga dengan hand pump. Hand pump solar, hand pump fuel. Hand pump fuel ketika engine belum hidup, untuk agar tersedia fuel selalu di dalam sistem, untuk pertama mau hidup, ini kita kocok manual dulu, kita pompa manual mau pakai tangan ya, pakai tangan. Nah ketika engine sudah hidup, nah yang mompa, yang kerja adalah camshaft daripada FIP di sini. Ini roll ini terhubung kepasang di FIP, terus di sini ada camshaft, sehingga ketika camnya nonjok roller ini, maka dia akan mengisap, akan menyuplai. Kemudian ketika camnya berada di belakang sini, tidak nonjok, maka dia akan mengisap. Nah, ketika engine running, ini yang kerja, yang mompa cam yang di sini ya. Ketika engine pertama mau hidup, belum running, lama nggak hidup, terus pertama hidupkan, ini yang kita pompa manual di sini ya. Ini lepas ke atas, nanti pompa nyut. Nah itu kerjanya seperti itu. Kemudian dari sistem dalemannya kerja potongan seperti ini. Nah ini pada waktu ini camnya, ini cam yang ada di camshaft, yang ada di post pump, yang ada di FIP. Ini roller tadi. Nah ini terhubung dengan piston. Ini piston di atas spring, ini yang buat manual ya. Nah, di atas ini kalau yang buat manual di sini nggak digambarkan ya, enggak. Ini ada spring untuk agar dia balik ke sini ya. Ini waktu kerja dengan cam, waktu engine running seperti ini. Ini proses ngisap ya. Cam nonjok, tadi ngisap set. Nah, saluran ini masuk ini kan. Oh ini waktu pompa ya,
ketonjok sih.